Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Mujan Haikal bisa bertemu lagi dengan pemirsa detikano.com dimanapun berada. Dan untuk kali ini merupakan program pertama yang kami lakukan, yakni rubrik Ruang Bicara Publik, di mana program ini merupakan satu wadah yang kita coba lakukan secara interaktif bersama dengan narasumber kami terkait tema maupun topik yang kami akan diskusikan. Nah, kita tahu sendiri bahwa Kota Kendari merupakan salah satu wilayah yang sempat menjadi zona merah dan bahkan cenderung mengalami kenaikan dan mengalami penurunan terkait kasus COVID-19. Dan kita tahu sendiri juga bahwa begitu masifnya juga dari pemerintah Kota Kendari melalui dinas terkaitnya untuk melakukan upaya bagaimana cara untuk menekan maupun melakukan antisipasi agar penyebaran COVID-19 ini dapat terkendalikan. Nah, untuk lebih jelasnya dan saya bisa melakukan diskusi ini, saat ini saya bersama dengan Ibu Dr. Rahim Nenggrum, MKS. Selamat sore Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Ya Bu, terkait tema kali ini yang kita bahas yakni terkait tentang ujung tombak perlawanan dan pencegahan COVID-19 di Kota Kendari. Bu Dokter, kita tahu sendiri kan kemarin kan cukup Kota Kendari kan, apalagi kita tahu sendiri pandemi ini kan cukup panjang ini Bu Dokter. Ini bahkan sudah memasuki 2 tahun kita terdampak oleh pandemi COVID-19. Khususnya di Kota Kendari ini kan cukup bagaimana upaya dan cukup rumit juga Bu untuk dilakukan antisipasi maupun pencegahan yang dilakukan oleh pihaknya Ibu selaku dinas terkait untuk melakukan pencegahan maupun pembatasan untuk agar tidak terlalu besar dampak dari COVID-19 sendiri. Nah, sebelum kita jauh lebih berbicara Bu Kadis, saya mungkin mencoba dulu mengajak Ibu Kadis menceritakan bagaimana sih di langkah di awal ketika pandemik masuk di Kota Kendari dan kemudian tindakan awal yang dilakukan dari dinasnya Ibu seperti apa sebelum kita jauh membicarakan hal ini. Iya, sebetulnya COVID-19 masuk di Kota Kendari itu di bulan Maret tahun 2020. Waktu itu kasusnya ya masih jauh dari yang kita khawatirkan. Terus nanti di bulan-bulan mulai akhir bulan tahun 2020 sudah mulai naik. Terus nanti terjadi penurunan kembali. Terus nanti di tahun 2021 saya ingat sekali per 10 Juni sudah mulai naik juga cukup signifikan. Dan syukur alhamdulillah 2-3 minggu terakhir ini trennya menunjukkan penurunan yang juga cukup signifikan. Berarti wilayah Kota Kendari Bu Dokter ini siklusnya dia naik dan turun, naik dan turun. Nah, dua gelombang lah, dua gelombang kenaikan. Ya tentunya kan Bu Kadis, ini kan bukan hanya kita bicara data dia turun dan naik. Tentunya kan ada upaya dilakukan dari situ. Nah, kalau Ibu Kadis sendiri melihat sehingga terjadi kenaikan dan kemudian terjadi penurunan, ini kan kalau kita lihat tadi berdasarkan tema kita, ujung tombak yang sangat berperan langsung ini kan para tenaga medis, tenaga kesehatan kita sendiri, maupun dari yang link sektor dari Ibu sendiri. Tindakan apa yang dilakukan sehingga terjadi penurunan dan kemudian terjadi lagi kenaikan dan kemudian turun kembali? Secara garis besar sebetulnya penanganan pandemi COVID-19 ini ada 3 besar program yang betul-betul harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama prokes seperti biasa, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker. Satu lagi apa? Menjaga jarak. Menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas 5T, 5M. Ya, itu kalau di pemerintah kota betul-betul tim justisi kita sangat-sangat masif, hampir sudah betul-betul lebih 1 tahun tim justisi Pemkot Satgas Kota Kendari itu tidak berhenti, biar 1 hari tidak pernah berhenti, pagi turun, malam turun lagi sampai sekarang. Ya, itu program 5M. Terus program yang tidak kalah yang betul-betul harus dilaksanakan juga itu adalah vaksinasi. Vaksinasi. Ya, mulai
Januari tahun 2021 program vaksinasi juga dilaksanakan di Kota Kendari seperti di daerah-daerah lain di Indonesia, dan Bapak Wali Kota adalah penerima vaksin pertama di Kota Kendari, dan di tanggal 14 Januari Bapak Wali Kota divaksin setelah Bapak Presiden Jokowi tanggal 13 Januari. Nah, program vaksinasi betul-betul kita masifkan, ya, betul-betul kita masifkan, dan syukur alhamdulillah kita dibantu oleh TNI, Polri, dan di akhir-akhir ini kita juga dibantu banyak termasuk juga OJK, termasuk juga kementerian lembaga yang lain yang ada di daerah. Jadi betul-betul program vaksinasi menjadi cukup masif, dan vaksinasi di Kota Kendari memang untuk Sulawesi Tenggara mencapai artinya capaiannya tertinggi di Sulawesi Tenggara, karena memang betul-betul kita sangat-sangat masif mengajak masyarakat untuk vaksinasi. Jadi capaian vaksinasi kita sudah 44,5% dari seluruh target vaksinasi di Kota Kendari. Program yang ketiga adalah selain 5M, prokes, vaksinasi, juga kegiatan 3T, ya. Tracing, testing, dan treatment. Jadi apabila kita menemukan satu terkonfirmasi, betul-betul petugas puskesmas akan turun melacak, langsung melacak kontak eratnya. Ini salah satu bentuk antisipasi yang cepat dilakukan. Iya, umpamanya saya terkonfirmasi positif, saya tinggal di mana, saya kerja di mana, berkontak dengan siapa saja, itu dicari, kemudian dites, ya. Kalau yang bersangkutan dari hasil tes positif dan dia bergejala, ya dirawat di rumah sakit. Tapi kalau tidak bergejala, ya bisa isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kalau memenuhi syarat, ya artinya di rumah betul-betul bisa dijamin kalau dia isolasi mandiri. Ya, tapi kalau memang sarana di rumah tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri, pemerintah juga menyiapkan tempat isolasi terpusat. Dan ini sangat efektif, Bu Dokter, dilakukan ya untuk. Saya kira karena memang peran berbagai macam lintas program, lintas sektor. Demikian juga itu yang tracing, petugas puskesmas, Babinsa, Babin Kaptibmas, semua turun. Kemudian testingnya juga sangat masif, dan rumah sakit juga sempat penuh, tapi sekarang juga bornya rumah sakit sekarang syukur alhamdulillah tinggal 10,9%. Sangat jauh berkurang, iya, Bu Dokter, ya. Sangat jauh berkurang dibandingkan yang bulan-bulan Juli, Agustus. Ya, bulan-bulan Juli lah. Bor kita di atas 90%. Sangat mengkhawatirkan. Ini kan cukup tinggi juga, Bu Dokter. Saya tadi kalau Bu Dokter tadi menjelaskan jumlah masyarakat Kota Kendari yang sudah dilakukan vaksinasi kan cukup besar sekali. Nah kan kita tahu sendiri di awal kan cukup susah juga nih, Bu Dokter, mengajak masyarakat, bahkan bukan masyarakat saja, Bu Dokter, mengajak keluarga saja untuk vaksinasi kan cukup rumit, banyak sekali, apalagi dengan berita-berita yang sangat sulit dipertanggungjawabkan, akhirnya banyak enggan untuk melakukan vaksinasi. Nah, bagaimana sih upaya maupun trik yang dilakukan dari pihak Dinkes sampai angka ini sangat besar yang sampai mau untuk melakukan vaksinasi untuk masyarakat kita, khususnya Kota Kendari ini, Bu? Iya, jangankan kita mau mengajak masyarakat. Di awal program vaksinasi itu kan sebetulnya untuk nakes. Nakes saja itu pertama di program vaksinasi yang pertama untuk nakes saja itu saya cukup pesimis ya, karena kenapa ini nakes saya tiba-tiba semuanya lagi program hamil, semuanya penyakitan, tiba-tiba alasan, Dok, ya. Jadi berbagai macam alasan untuk tidak divaksin.
Tapi ya dengan edukasi yang terus-menerus, dukungan Bapak Wali Kota untuk mengajak berbagai pihak untuk sama-sama mengedukasi masyarakat, akhirnya kalau khusus untuk nakes memang saya memberlakukan aturan kalau urusan administrasi apa saja yang ke saya itu harus menyertakan sertifikat vaksinasi. Akhirnya memang capaian vaksinasi kita di atas 130%. Ya. Itu nakes. Masalah yang kedua yang dulu sangat-sangat sulit itu lansia. Ya. Lansia sekali lagi akhirnya Bapak Wali Kota mengumpulkan semua Forkopimda, ya, Pak Kapolres, Pak Dandim, akhirnya menurunkan semua Babinsa, Babin Kamtipasnya, Pak Camat, Pak Lurah, semua bergerak secara serempak ini, Bu, ya? Berjibaku, saling bergandengan tangan untuk mengajak lansia kita, bahkan mengantar, menjemput lansia kita. Akhirnya cakupan lansia kita juga sudah di atas 50%. Ya. Yang sekarang memang masih cukup kecil adalah ya vaksinasi untuk masyarakat rentan. Ya, masyarakat rentan adalah masyarakat yang termasuk di dalamnya itu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa dan lain-lain. Gitu. Berapa lama itu, Dok? Maksudnya untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat, apalagi tadi Bu Dokter menjelaskan, bahkan contoh awal yang dilakukan dari Pak Wali sendiri. Pak Wali setelah Presiden Jokowi melakukan vaksinasi, kemudian Pak Wali Kota langsung melakukan vaksinasi juga, agar maksudnya masyarakat tidak ada yang takut bahwa vaksinasi itu aman dan halal. Nah, kalau tadi Bu Dokter menjelaskan, untuk meyakinkan saja nakes ini bermacam-macam di awalnya, dan kemudian masyarakat sendiri seperti apa. Nah, ini cukup berapa lama ini? Maksudnya kita ingin melihat sedetail, maksudnya Dinas Kesehatan ini kayaknya kita kemarin cepat saja karena masyarakat Kendari cukup sadar karena melihat juga misalnya para pimpinan di atas segala macam sudah melakukan vaksinasi. Iya, saya betul-betul merasa sangat-sangat didukung, sangat-sangat mendapatkan support dari seluruh aparat Bapak Wali Kota beserta aparat Pemkot, Forkopimda dan sebagainya. Artinya dari mulai vaksinasi dilaksanakan tanggal 14 Januari sampai sekarang, dukungan kebijakan, dukungan pendanaan, apapun yang kami butuhkan itu betul-betul disupport oleh pemerintah kota. Ya, jadi walaupun kami ya berat, kami cukup berat lah melaksanakan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan pandemi COVID-19, tapi karena kami mendapatkan dukungan, mendapatkan support dari berbagai pihak, akhirnya kami merasa bahwa ini masalah betul-betul masalah kita semua. Semua bertanggung jawab terhadap COVID-19 ini. Bahkan saya merasa bahwa sekarang masyarakat Kota Kendari pun sudah mempunyai kesadaran yang cukup bagus menggunakan atau mengaplikasikan prokesnya dan seterusnya. Ya. Kalau menyikapi maksudnya Bu Dokter, maksudnya masyarakat kan masih ada juga yang tidak mau lah untuk menerapkan misalnya protokol kesehatan, misalnya bahkan ada kepercayaan bilang ini COVID ini tidak ada, tapi ternyata kan faktanya ada. Yeah. Kemudian ada juga masyarakat yang mau divaksin. Maksudnya dari Dinkes ini kan salah satu tantangan yang memang harus dipecahkan juga, maksudnya akan harus diselesaikan juga. Kalau saya bilang Dinkes ini memang bekerja banyak kesabarannya, Bu, menghadapi apalagi kondisi seperti ini. Nah, maksudnya ada tidak trik lain, maksudnya untuk memberikan penyadaran bagi kalau bahasa daerah orang bilang masyarakat yang masih ada kepatuli seperti itu. Nah, sikap-sikapnya seperti apa? Mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan dibanding masyarakat yang sudah menyadarkan diri untuk memang sangat penting dilakukan vaksinasi maupun menjaga protokol kesehatan ini, Bu Dokter. Memang sudah dari mulai pandemi ya, dari mulai
apa ya, berarti Maret 2020 kami Dinas Kesehatan beserta UPDD-nya rasanya belum pernah itu merasakan hari libur. Dari hari Senin kembali ke hari Senin. Tidak dirasa, Bu, ya? Dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, nanti jam 7 pagi lagi sudah sampai di sini lagi, terus menerus begitu. Tapi betul-betul saya kegiatan saya tiap tengah malam, kayak saya kan mengawali hari saya itu setiap jam 2 malam. Kerjaan saya ya menyemangati anggota-anggota saya. Semangat saja, sebentar lagi pandemi sudah berakhir. Ini niatkan saja untuk ibadah dan seterusnya. Dan kami memang akhirnya khusus untuk lansia. Ada lansia kita yang berumur 107 tahun divaksin dan syukur alhamdulillah tidak ada keluhan apa-apa. Nah, itu yang kita buatkan testimoni. Bapak Wali Kota juga bikin dibuatkan testimoni Forkopimda. Akhirnya memang ya pelan-pelan masyarakat, apalagi sempat kita tidak punya vaksin, kita kehabisan vaksin. Jadi masyarakat yang mau vaksin tidak ada vaksin. Nanti setelah ada baru tidak usah diajak-ajak, mereka dengan kesadaran sendiri datang untuk vaksin. Kemudian dari pengalaman tim justisi kami, menurut mereka ya masyarakat yang kurang berdisiplin terhadap prokes ternyata bukan masyarakat Kota Kendari. Ya, masyarakat yang memang dari kabupaten kota lain datang ke Kendari berbelanja dan seterusnya. Ya, jadi kan kita punya data, setiap hari kita punya data berapa yang ditegur, berapa ini ditanya juga KTP-nya dan seterusnya. Ternyata memang dari hasil tim justisi memang kalau khusus masyarakat Kota Kendari itu sebetulnya kesadaran akan prokesnya sudah cukup bagus. Cuma memang ya karena Kota Kendari ibu kota provinsi, jadi masyarakat berkumpul dari kabupaten kota yang lain. Ini kan tadi ada yang menarik tadi Bu Dokter menyatakan, saya ini sampai memberikan semangat terhadap tenaga medis saya yang ada di lapangan sampai jam 2 malam. Ini kan apalagi tadi Bu Dokter menjelaskan, kita tidak mengenal hari ini, di Senin kembali di Senin. Nah, ini kan yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat, seperti apa sih perjuangannya dari tenaga kesehatan kita, memang untuk kebaikan masyarakat Kota Kendari itu sendiri. Nah, tapi tadi ada yang, kalau yang saya coba akan pertanyakan ke Bu Dokter, ada tidak maksudnya ketika, tapi mungkin tidak ada, tapi mungkin ada tidak ketika terbesit di Bu Dokter sendiri, atau mungkin di tenaga-tenaga medis yang ada di lapangan, khusus yang berhadapan langsung dengan masyarakat untuk menangani COVID-19, kayaknya mereka sudah mulai capek, maksudnya capek dalam artian, kita ini mau berbuat baik untuk masyarakat, tetapi masyarakatnya yang tidak mau. Dan kemudian dokter mencoba lagi memberikan semangat, spirit kepada tenaga-tenaga medis kita, dan kemudian kita lihat dari data yang ada, kemudian mengalami penurunan. Apa pernah dihadapi kondisi seperti itu, dokter? Rasanya sangat manusiawi. Kalau kita merasa lelah, merasa capek, sudah hampir 2 tahun kita berkutat dengan COVID-19, belum ya kita mengajak masyarakat, ya kalau masyarakatnya mau, ya. Contoh soal, pada saat anggota staf puskesmas men-tracing, ya, ada yang baru di bel sudah marah-marah, ada yang baru sampai di pagar sudah diusir. Ya, jadi ya itu memang butuh kesabaran, butuh perjuangan, butuh niat yang betul-betul, niat yang ikhlas untuk kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita. Dan itulah makanya ya selalu kalau bara sudah mau redup, saya siram lagi pakai minyak tanah supaya baranya menyala kembali. Memang tugas menjadi kewajiban saya, dan memang sudah menjadi rutinitas
setiap jam 2 malam itu pasti saya semangat ya, staf saya lewat WA untuk karena Bapak Wali Kota juga ini kesempatan kami, ini kesempatan kita untuk kita menunjukkan dedikasi kita, tanggung jawab kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk artinya Allah mempercayakan kita untuk bisa bagaimana masyarakat Kota Kendari terbebas dari pandemi inilah. Jadi itu yang menyemangati kami beserta jajaran kami. Artinya ya memang kita capek, ya, tapi mudah-mudahan ini bisa bernilai ibadah. Amin, Bu Dokter. Nah, ini kan alhamdulillah dengan vaksinasi tadi Bu Dokter menjelaskan, masyarakat khusus Kota Kendari sudah mulai menyadarkan diri dengan angka tersebut, ini sudah sangat besar sekali. Nah, saat ini kan yang lagi menjadi perdebatan juga Bu Dokter untuk program vaksinasi adalah vaksinasi untuk anak-anak sekolah kita. Ini kan cukup kencang lagi Bu diskusinya. Nah, apakah ini kalau Ibu Dokter sendiri melihat yang dihadapi ini sama dengan di awal untuk menyadarkan terhadap masyarakat kita untuk anak-anak kita untuk divaksinasi, atau mungkin kayaknya ya paling reaksi di awal mungkin seperti ini, paling sebulan misalnya, tapi nanti akan setelah bertahap semuanya akan sadar bahwa anaknya memang harus dilakukan vaksinasi. Iya. Reaksi terhadap vaksinasi anak sekolah itu justru biasanya datang dari orang tua atau wali. Kalau dari anaknya sendiri malah sebetulnya mau. Mereka siap. Tapi orang tua atau wali yang khawatir. Tapi kami pun juga bisa memahamilah kekhawatiran mereka. Makanya di setiap vaksinasi untuk anak sekolah atau remaja, kami memang menghimbau untuk diantar sama orang tua atau wali, karena ya kita tidak bisa melakukan tindakan medis kalau tidak ada persetujuan orang tua atau wali, karena mereka kan masih anak-anak, ya. Jadi dan saya juga tidak setuju kalau vaksinasi itu dijadikan syarat untuk ya yang sudah vaksin yang bisa tatap muka, ya, karena memang tidak semua anak, demikian juga orang dewasa, tidak semua anak bisa divaksin. Ada kondisi-kondisi tertentu yang barangkali memang anak tersebut tidak boleh divaksin. Sedangkan belajar adalah hak dasar anak. Ya, jadi memang setiap warga negara, setiap anak berhak untuk mendapatkan pembelajaran di sekolah. Iya, ya mudah-mudahan kita berharap bahwa ini akan selaras sama dengan kesadaran masyarakat bagi anak-anak. Bisa jadi kan yang orang tua walinya atau mungkin orang tuanya ini yang belum divaksin juga. Iya, Bu Kadis. Nah, ini Bu Kadis, kita tahu sendiri bahwa tadi kan kalau Bu Kadis menjelaskan data ini kan cukup yang tidak terlalu mematuhi protokol kesehatan kan kebanyakan dari masyarakat pendatang misalnya. Apakah memang lonjakan berdasarkan data sebelumnya kenaikan penyebaran COVID-19 di Kota Kendari ini, apakah memang banyak memang dari pendatang yang datang di Kendari sehingga melakukan terpapar bagi masyarakat Kota Kendari, tapi pendatang yang datang sehingga data itu cukup naik, misalnya kayak kita lihat data sebelumnya, misalnya bahwa Kota Kendari sebenarnya cukup aman sebenarnya, hanya kan ini wilayah Kendari kan cukup menjadi sentra pertemuan, akhirnya terjadi peningkatan itu. Nah, kalau tadi kita lihat Bu Kadis kan, bahkan yang tidak mematuhi protokol kesehatan saja kan masyarakat di luar Kota Kendari. Nah, apakah memang ini yang membawa pintu masuk di Kota Kendari ini memang orang dari luar atau seperti apa, Ibu Kadis? Saya mengamati lonjakan kedua itu memang setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan memang beberapa kasus memang menunjukkan bahwa yang bersangkutan terpapar karena memang habis pulang kampung, ya, habis pulang kampung. Walaupun ya pulang kampungnya karena memang ada larangan pulang kampung
ke Jawa, jadi memang ya pulang kampung di kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Nah, beberapa kasus memang menunjukkan artinya dampak dari arus mudik maupun arus balik Idul Fitri. Nah, di samping juga ya kasus di Kota Kendari ini juga banyak. Terbesar di Sulawesi Tenggara. Karena betul-betul kami menyadari kasus kami banyak karena kami masif mencari. Nah, kami tracing, kami masif mencari, kami masif untuk mengadakan testing. Jadi memang ya kasus yang kami temukan banyak. Saya tidak tahu bagaimana di kabupaten kota lain kasusnya tidak banyak. Apakah memang dia tracingnya masif atau memang karena tidak dicari? Ya, jadi saya kira dengan tracing yang masif, dengan testing yang masif, saya merasa bahwa masyarakat lebih terlindungi. Ya, jadi taruhlah di antara satu anggota keluarga di satu keluarga begitu. Kalau kita mencari, terus kita testing, kita tracing, kita testing, nah didapat anggota keluarga A ternyata terkonfirmasi. Akan mudah diidentifikasi. Nah, yang positif ini kan dia bisa isolasi mandiri di rumah, di satu kamar tidak berkontak dengan anggota keluarga yang lain, atau dia masuk di rumah sakit, atau dia ke isolasi terpusat. Nah, daripada kita tidak tahu campur baur masyarakat keluarga di situ, siapa yang positif, siapa yang negatif kita tidak tahu. Itu kami sadari karena memang ya angka di Kota Kendari positif salah satunya memang karena tracing yang cukup masif. Iya, betul. Walaupun kalau dibandingkan dengan target tracing nasional kami masih jauh di bawah. Jadi masih terus berupaya Bu Dokter yang dilakukan agar bisa mendapat target itu. Bu Dokter, ini kan ada juga yang kita lihat bahwa yang biasa orang membuat ragu untuk melakukan vaksinasi, macam-macam informasi yang belum bisa percaya dia punya sumber kebenarannya. Salah satunya misalnya ketika divaksin kemudian ada efeknya misalnya sampai misalnya demam, kemudian ada yang macam-macam lah, akhirnya enggan untuk melakukan itu. Sebenarnya Bu Dokter mungkin melalui dialog kita hari ini, ketika misalnya warga yang melakukan vaksinasi, apa sebenarnya yang harus dijaga agar apakah kondisi tubuhnya, apakah dia punya kondisi fisik dan segala macam, nah agar ketika datang vaksinasi memang dia siap. Karena biasanya Bu Dokter kita lihat divaksin kemudian sakit, tiba-tiba langsung menjadi cerita di tengah masyarakat. Kemarin saya divaksin, hari saya demam. Ini gara-gara vaksin. Nah, apa yang harus dijaga? Apakah imunnya sebelum vaksinasi misalnya atau seperti apa, Bu Dokter? Saya kira vaksinasi terus nanti ada reaksi demam itu sangat lumrah. Jangankan vaksinasi COVID-19 ini, kita ingat vaksinasi rutin yang untuk bayi balita kita. Bayi kita pada saat di DPT pasti panas. Yaitu karena memang reaksi tubuh, kan vaksin ini virus yang dilemahkan atau dimatikan, terus disuntikkan ke tubuh kita. Itu reaksi tubuh pada saat dia membentuk antibodi terhadap virus yang dimasukkan tersebut. Jadi memang biasanya reaksinya demam. Atau ya memang ngilu-ngilu, kalau bayi balita kita biasanya rewel, sangat lumrah. Tapi kalau vaksin COVID-19 ini, apalagi Sinovac, saya kira hampir-hampir tidak ada reaksi. Paling reaksinya sangat-sangat ringan, ya, mengantuk, tambah enak makan, dan lain sebagainya. Kami belum mendapatkan laporan terkait vaksinasi sampai sekarang divaksin, terus habis itu syukur alhamdulillah kasus meninggal tidak ada. Ya, tapi memang muntah-muntah iya ada. Tapi memang itu kasuistis, ya. Biasanya divaksin karena saking takutnya jadi dia pingsan, karena saking takutnya, atau divaksin karena tidak sarapan atau habis bergadang dia muntah-muntah.
Kalau Sinovac saya kira reaksinya sangat-sangat ringan. Memang untuk AstraZeneca dan Moderna ya reaksinya lebih tinggi dibanding yang Sinovac ini ya. Tapi sangat-sangat masih dalam batas normal. Masih dalam batas normal. Berarti reaksi demam, kemudian pening itu hal yang biasa saja. Hal yang sangat biasa karena tubuh membentuk antibodi. Proses tubuh membentuk antibodi. Ya, saat ini seperti apa yang dilakukan lagi Bu Dokter untuk mencapai target masyarakat Kendari untuk dilakukan vaksinasi? Ini kan sudah masuk di tahap tingkatan sekolah-sekolah dan kemudian bahkan kemarin juga kita lihat bahwa ada program dilakukan vaksinasi menjemput bola, mendatangi masyarakat yang mau dilakukan vaksinasi. Nah, ada tidak target maksudnya dalam kita target misalnya dalam 1 bulan, 2 bulan masyarakat Kota Kendari ini sudah yang dilakukan vaksinasi sudah persentasinya sudah berapa persen misalnya? Ada tidak maksudnya target yang akan dilakukan nantinya Bu Dokter? Iya. Yang sekarang cukup masif dilakukan adalah memang vaksinasi anak sekolah. Dan kami sangat bersyukur baik dari TNI, Polri, ya dari baru nanti masuk bulan September ini juga dari BIN. Binda juga mau turun membantu kami untuk vaksinasi terkhusus anak sekolah. Jadi memang target kami ya paling tidak minimal 70% agar masyarakat Kota Kendari terbentuk herd immunity. Dan ketika sudah capai 70% ini sudah bisa dilakukan aktivitas yang lebih luas lagi, Dokter. Iya. Artinya sudah terbentuk kekebalan kelompok, ya. Jadi ya artinya yang tidak tervaksin pun karena dia ada di lingkungan yang terlindungi, dia bisa ikut terlindungi. Gitu. Ada tidak Dokter, maksudnya satu wilayah yang sangat sulit untuk dilakukan penyadaran bagi masyarakat untuk meningkatkan misalnya menjaga protokol kesehatan misalnya, dan kemudian untuk mau dilakukan vaksinasi misalnya. Ini agak susah kita masuk karena mungkin ada informasi-informasi yang keliru yang ditangkap oleh masyarakat kita, dan kemudian membatasi diri, kita mau begini. Ada tidak maksudnya di wilayah Kota Kendari dari 10 kecamatan ini yang, atau dari 64 kelurahan ini yang makanya agak susah di sini, kayaknya triknya agak berbeda harus kita lakukan. Ada. Jangankan vaksin COVID-19 ini, vaksin program pun ya, kita tahulah tidak semua masyarakat kita menerima ya vaksinasi tersebut. Kami tidak henti-hentinya mengedukasi dengan berbagai cara ya, dengan melibatkan Kemenak dan seterusnya, dengan melibatkan tokoh agama dan seterusnya untuk bisalah bahwa vaksinasi ini untuk saat ini ya memang itu yang bisa kita lakukan untuk kita bisa keluar dari pandemi ini ya. Belum ada apakah belum ada obat, belum ada apa, kecuali memang ya prokes, 3T dan vaksinasi untuk sementara ini. Sementara itu yang harus didorong dulu Dokter ya. Iya. Sejauh ini Dokter, kalau Ibu Dokter melihat sendiri bagi masyarakat kita sendiri, ini sudah sangat besar ya. Kalau tadi Dokter kan, ini sudah masyarakat Kendari sudah cukup besar kesadarannya untuk menerapkan itu tadi protokol kesehatannya maupun hal-hal yang terkait untuk melakukan pencegahan maupun mengantisipasi dirinya sendiri. Nah, ini kan bekerja semuanya Dokter. Tadi tim justisi tadi Dokter menjelaskan bekerja siang malam, tenaga medis kita bekerja siang malam dan segala macam. Bagaimana maksudnya ini kan tadi paling banyak yang tidak mematuhi ini kan masyarakat dari luar. Nah, ini kan salah satu tantangan baru juga nih yang dihadapi oleh dari Dinas Kesehatan Kota Kendari sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan terhadap mereka untuk bisa sadar terhadap diri mereka sendiri untuk menjaga juga khususnya masyarakat Kota Kendari yang sudah mulai tinggi mereka punya kesadaran sendirinya. Ya, betul-betul pemerintah kota mengkedepankan edukasi secara persuasif. Ya. Perwali nomor 47 penegakan protokol kesehatan itu betul-betul mengkedepankan bagaimana kita bisa menyadarkan masyarakat
tapi dengan santun. Ya. Kami tidak memberikan sanksi pidana atau denda sebesar apa. Kami mengajak dengan santun, selalu ditekankan, ajak masyarakat dengan santun untuk bisa menjaga diri dan keluarga mereka masing-masing. Itu yang kita terapkan terus-menerus, dan itu yang tim justisi kita jalankan di lapangan. Ini terkait ada regulasi yang sangat ideal dilakukan oleh pemerintah kota, Iya. Ada Perwari nomor 47. Lebih mengedepankan edukasi itu. Iya. Kita tahu sini kan kemarin sempat viral ini kan. Jangan macam-macam, nanti ada satpol nanti tindak kekerasan. Berarti alhamdulillah juga dengan artinya sanksinya ya paling suruh push up, suruh baca Pancasila dan lain-lain, tidak ada sanksi pidana yang lain. Dan alhamdulillah konsep yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari yang diturunkan ke Dinas Kesehatan sendiri ini sangat efektif dengan pendekatan posesif itu. Baik Bu Dokter, waktu juga yang membatasi kita, tapi sebelum saya tutup diskusi kita ini, ada tidak maksudnya pesan yang ingin disampaikan oleh Dr. Rahim Ningrum melalui program kita ini untuk mengajak masyarakat misalnya agar mau dilakukan vaksinasi atau tetap mematuhi protokol kesehatan, atau mungkin ada hal yang sangat penting yang disampaikan? Saya persilakan Bu Dokter melalui. Iya. Saya Rahmi Ningrum, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, mengajak seluruh masyarakat Kota Kendari, baik itu yang remaja, yang lansia, baik itu pelayan publik maupun profesi-profesi lainnya, untuk memanfaatkan program pemerintah ini, yaitu vaksinasi. Karena betul-betul sekarang hanya prokes, hanya tes 3T, dan hanya vaksinasi yang bisa kita upayakan untuk bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Ya. Jangan percaya dengan hoak. Ya. Nyatanya sudah lebih dari 111.000 masyarakat Kota Kendari yang divaksin, dan hingga saat ini syukur alhamdulillah belum ada satupun laporan terkait KIPI yang berat. Artinya ya paling ya demam saja dan seterusnya. Jadi segera berbondong-bondong ke fasilitas layanan kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi. Ya, terima kasih Bu Dokter atas waktunya, dan tentunya diskusi kita hari ini juga bisa menjadi pencerahan baru, informasi baru bagi masyarakat Kendari bahwa vaksinasi itu aman bagi masyarakat kita, tentunya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita dan tentunya tetap menjaga prokes yang tadi Bu Kadis jelaskan. Baik, terima kasih Bu Kadis atas waktunya. Baik pemirsa, detik.com itu tadi penjelasan dari Dr. Rahim Ningrum MKS yang telah menjelaskan bahwa tentunya pemirsa detik.com sudah bisa menarik benang merah apa yang kami diskusikan pada hari ini. Tentunya vaksin ini adalah aman, silakan dilakukan, jangan percaya berita hoax terkait tentang ada ketakutan untuk tidak melakukan vaksinasi. Saya Mujin Haikal, mewakili kurang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.